Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun, perkenalkan saya Evi Komalasari, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Banjit, Kabupaten Waikanan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Devi Andriani MPD. Beliau mengampu mata pelajaran IPA di UPT SMP Negeri 1 Banjit. Hari ini kami berdua akan melakukan percakapan observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik. Tujuan dari supervisi kelas atau supervisi akademik ini sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang ada di kelas. Harapannya dapat meningkatkan mutu dan layanan kepada peserta didik. Baik, saya akan menyapa Bu Devi terlebih dahulu. Selamat siang Bu Devi. Iya, selamat siang Bu Devi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Bu, alhamdulillah. Nah Ibu Devi, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi yang merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Tujuan percakapan ini adalah untuk mendiskusikan persiapan Ibu Devi sebelum dilakukan observasi kelas. Apa yang Ibu butuhkan dan harus disiapkan pada saat observasi nanti, sehingga Bu Devi bisa lebih siap, lebih tampil maksimal dan percaya diri tentunya ya. Iya. Nah baik Bu Devi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Devi. Boleh ya Bu Devi? Boleh. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti pada saat diobservasi? Baik, untuk tujuan pembelajaran ini berdasarkan modul yang sudah saya kembangkan, itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan pengamatannya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan observasi dan kajian literatur. Mungkin itu saja, dua itu yang akan saya kembangkan tujuan pembelajaran. Oke, kalau bisa saya simpulkan berarti tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan pengamatan, dan yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup melalui observasi dan kajian literatur. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu Devi, area pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu capai atau yang ingin difokuskan pada saat nanti diamati? Ketika observasi ini saya akan mengembangkan dua aspek. Yang pertama itu mengembangkan aspek pengetahuan, yang kedua ini mengembangkan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan ini saya akan meminta siswa untuk mengidentifikasi makhluk berdasarkan bentuk yang diamati. Kemudian untuk keterampilannya, siswa itu terampil untuk berargumentasi tentang mengklasifikasikan makhluk berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Dua aspek itu yang akan saya kembangkan. Oke, berarti ada dua aspek yang akan Ibu Devi kembangkan. Nanti yang pertama adalah pengetahuan, yaitu bagian mengidentifikasi makhluk hidup ya Bu Devi ya. Dan yang kedua area keterampilan, yaitu pengembangan argumentasi ya Bu Devi ya. Tampil berargumentasi. Baik. Nah, pertanyaan yang ketiga Bu Devi, bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti terkait strategi, kemudian model pembelajaran atau metode yang nanti akan Ibu Devi gunakan saat diobservasi? Oke, untuk strategi atau langkah yang akan saya gunakan, itu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan konten dan proses, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran dengan emosional dan sosial. Untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten itu contohnya nanti saya akan menayangkan materi dengan PPT. Kemudian untuk proses itu nanti saya akan membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok. Mungkin menjadi 4 kelompok dalam satu kelas seperti itu. Sesuai dengan keaktifan dan kemampuan siswanya. Kemudian untuk metode yang saya gunakan itu saya akan menggunakan diskusi kelompok, dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu saya akan menggunakan model pembelajaran argument driven inquiry atau yang disebut dengan AI. Baik, kalau bisa saya simpulkan berarti Bu Devi nanti akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan menggunakan model pembelajaran AGI dengan metode pembelajaran diskusi kelompok ya Bu, betul ya Bu? Oke. Nah Bu, adakah hal yang mungkin akan menjadi tantangan atau kekhawatiran Ibu pada saat nanti observasi? Iya, ada Bu. Contohnya saat ini dapat kita lihat kan itu keterampilan berargumen siswa kita itu kan sangat rendah.
Jadi hanya beberapa siswa yang bisa menyampaikan pendapatnya atau argumennya dengan baik. Nah, jadi saya khawatir nanti ketika pembelajaran itu hanya beberapa siswa saja yang dapat menyampaikan argumennya dengan baik. Berarti tidak semua siswa kita mampu berargumentasi dengan baik begitu ya Bu ya? Iya, betul. Nanti takutnya nanti pembelajarannya malah nggak jalan atau tidak hidup begitu ya? Nah Bu Devi, dari tantangan yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana kira-kira strategi atau langkah Ibu supaya kekhawatiran yang seperti Ibu sampaikan tadi bisa diminimalisir pada saat nanti diobservasi? Oke, mungkin nanti ketika pembelajaran itu saya akan mendampingi siswa itu per kelompok itu saya dampingi, saya keliling, kemudian saya minta untuk semua siswa itu untuk menyampaikan argumennya. Jadi tidak hanya satu atau dua orang perwakilan kelompok saja yang menyampaikan argumennya, tetapi semua siswa itu masing-masing individu menyampaikan argumennya. Gitu ya. Nanti Bu Devi akan mendampingi anak-anak tersebut, kemudian Bu Devi minta satu persatu anak-anak menyampaikan argumentasinya, begitu ya Bu Devi ya? Betul. Nah, bagaimana untuk media pembelajaran Bu? Apakah selain PPT yang Ibu gunakan, adakah media pembelajaran lain yang mungkin akan Ibu rencanakan digunakan pada saat nanti observasi? Ya, saya sudah mengembangkan lembar kerja peserta didik Bu. Nah, di mana lembar kerja ini yang saya kembangkan ini sudah saya sesuaikan dengan model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu model pembelajaran ADI. Di situ sudah ada langkah-langkah kegiatannya sesuai dengan sintaks-sintaks model pembelajaran ADI seperti itu. Oke, berarti menggunakan LKPD, pengembangan LKPD begitu ya Bu ya? Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Devi, kapan nih rencananya kegiatan observasi kelas ini akan kita langsungkan? Saya ada jam di hari Jumat, itu di kelas 7A jam keempat dan kelima, Bu. Ya. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi di hari Jumat, gitu ya? Iya. Jam keempat dan kelima di kelas 7A. Oke. Nah, Bu Devi, untuk percakapan praobservasi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi nanti di hari Jumat di kelas 7A pada saat jam keempat dan kelima. Nanti saya akan berkunjung ke kelasnya Bu Devi untuk melakukan observasi kelas. Terima kasih Bu Devi atas waktunya. Sama-sama, Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih. Demikianlah percakapan praobservasi dalam rangkaian supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Oke, kelas 7. Kelas 7A hari ini ada yang nggak masuk? Berapa orang yang nggak masuk? Aldi, Iza, izin. Kemudian Andre. Belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Klasifikasi makhluk hidup. Oke, ada yang tahu nggak apa itu klasifikasi? Klasifikasi yaitu pengelompokan. Pengelompokannya berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan ciri-ciri. Jadi tujuannya apa sih kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Agar tahu masuk ke dalam divisi mana, kelas mana. Itu manfaat kita dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Oke, sudah dibahas sebelumnya. Makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi berapa kerajaan? 5 kerajaan. Apa saja? Yang pertama, kerajaan apa atau kingdom apa? Kingdom Animalia. Kemudian kingdom Plata. Kemudian kingdom apa lagi? Fungi. Kemudian apa lagi? Monera. Terus Protista. Ada 5 kerajaan ya.
besar. Kemudian bercabang. Kalau tumbuhan padi bercabang atau tidak? Tidak. Terus apa lagi bedanya? Buahnya, ya. Kemudian daun. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian nanti akan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Kemudian yang kedua, kalian akan diminta untuk terampil menyampaikan argumentasi kalian, menjelaskan ciri-ciri pada tumbuhan. Oke, di sini Bu ada LKPD. Jadi nanti per kelompok akan Ibu bagikan LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Perwakilan tolong diambil nih LKPD-nya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian lihat itu LKPD yang Ibu bagikan. Di sana ada LKPD atau langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan. Yang pertama di situ ada pendahuluan. Silakan dibaca terlebih dahulu pendahuluan yang ada di LKPD. Kemudian ada tujuan, pertanyaan penelitian, kemudian alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Nah, untuk alat dan bahan sudah kalian bawa apa saja yang Ibu minta kemarin? Sudah membawa tanaman apa saja? Cabai dengan tomat. Di situ kalian diminta untuk mengamati tumbuhan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri apa yang diamati dari tumbuhan tersebut? Mulai dari akar, kemudian batang, kemudian daun, dan kalau ada bunganya silakan diamati. Kemudian di sini kalian diminta untuk mengisi skema argumentasi. Skema argumentasinya terdiri dari pertanyaan penelitian, kemudian klaim ini berupa pendapat kalian, kemudian ada bukti data. Bukti data ini berupa tabel di mana kalian diminta untuk mengisi hasil dari pengerjaan kalian. Misal di sini ada tomat, karakteristiknya seperti apa? Contohnya akarnya jenis akar apa, kemudian batangnya seperti apa, dan seterusnya. Paham? Oke. Kalian juga diminta untuk menuliskan skema argumentasi yang ada di LKPD ke dalam papan argumentasi. Nanti per kelompok akan Ibu berikan papan argumentasi, kemudian akan Ibu berikan spidol. Silakan dikerjakan LKPD-nya, kemudian ini akan Ibu bagikan untuk papan argumentasi. Tumbuhan yang diamati. Oke, kalau sudah semua,
tomat. Akarnya berbentuk serabut, batangnya berbentuk bercabang-cabang, daunnya mirip seperti ikat, dan mahkota bunganya terdiri atas 5 cabang bunga. Saya tidak setuju jika tomat dan cabai tergolong ke dalam kelas yang sama, karena dua tanaman ini memiliki jenis batang yang berbeda. Cabai tidak memiliki batang sedangkan tomat batangnya berbentuk bercabang. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Kami tidak setuju karena akarnya tomat dan cabai itu tumbang karena mereka memiliki akar besarnya. Tadi bedanya di akar. Untuk kelompok 1 itu menyebutkan akar serabut. Untuk tanaman apa, tomat atau cabai? Tomat. Seharusnya akar tunggal. Silakan disampaikan data untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Olivia Tiffany dan ini teman saya. Kami di sini ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan penelitian: apakah tumbuhan berbiji yang diamati tergolong ke dalam kelas yang sama? Klaim: menurut saya tumbuhan berbiji yang diamati tergolong ke dalam kelas yang sama. Saya setuju bahwa tumbuhan yang diamati tergolong ke dalam kelas yang sama. Hal ini dibuktikan dari hasil pengamatan bahwa tanaman tomat dan cabai termasuk ke dalam jenis yang sama, yaitu batang cabang, akarnya tulang, daun yang menyirip, bunganya ada yang cabang. Backing: berdasarkan teori yang saya baca, tanaman tomat dan tanaman cabai termasuk ke dalam kelas yang sama, yaitu dikotil. Ciri-ciri dikotil yaitu biji berkeping 2, akar tunggal, tulang daun menyirip dan menjadi, bunga kelipatan 2, 4, dan 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil dari pengamatan kalian sudah bagus, datanya sudah hampir benar semua. Jadi Ibu kembali jelaskan bahwa dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan itu ada 2 tumbuhan. Tadi tumbuhan apa? Tomat dan cabai. Tadi ada yang menyebutkan bahwa tanaman tomat itu akar serabut. Sebenarnya tanaman tomat itu adalah akarnya tunggal. Kemudian batangnya bercabang. Daunnya berjumlah berapa? Daunnya menyirip. Kemudian bunganya berjumlah berapa perhiasannya? 5. Apakah sama dengan tanaman cabai? Sama. Ciri-cirinya sama. Sehingga kedua tumbuhan ini masuk ke dalam kelas apa? Kelas dikotil. Ya. Untuk yang selanjutnya ada tugas untuk kalian membuat laporan hasil penyelidikan. Isinya apa? Isinya hampir sama dengan yang ada di LKPD. Nanti format laporannya Ibu kirim di WhatsApp ya. Oke, paham? Oke. Jadi kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi tanaman tomat dan tanaman cabai masuk ke dalam kelas. Oke. Untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini materi yang kita pelajari. Kemudian dipelajari materi yang selanjutnya, yaitu klasifikasi pada kingdom Animalia. Oke, sebelum Ibu tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kalian teman berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Evi Komalasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Banjit Kabupaten Waikanan. Nah, hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Devi Andriani. Beliau adalah seorang guru atau guru yang saya observasi pembelajarannya kemarin. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah Bu Devi, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Percakapan ini masih dalam rangkaian supervisi akademik. Tujuan dari percakapan pasca observasi ini sendiri adalah untuk mengevaluasi atau meninjau ulang proses pembelajaran yang sudah Ibu Devi lakukan pada saat observasi kemarin. Nah Bu Devi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Devi. Yang pertama, saya ingin mengetahui nih, bagaimana perasaan Bu Devi kemarin pada saat diobservasi? Iya, ketika observasi itu saya merasa cukup senang sih Bu. Kenapa? Karena saya melihat siswa itu sangat antusias ketika mengikuti pembelajaran. Itu ketika mereka melakukan pengamatan secara langsung. Di situ mereka menunjukkan, mereka berdiskusi, mereka mengamati. Di situ kelihatan mereka bagaimana aktifnya mereka mengikuti pembelajaran. Oke, berarti Bu Devi senang ya pada saat itu ya. Alhamdulillah Bu kalau senang ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Devi. Dapatkah Bu Devi menceritakan kembali nih area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian bagaimana strategi atau langkah-langkah yang Ibu Devi lakukan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Iya, untuk area pengembangan sesuai dengan modul ajar yang sudah saya rancang, ini kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan rancangan apa yang dengan saya rancang. Contohnya, area pengembangan yang saya gunakan yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, di sini untuk aspek pengetahuan, saya itu sudah meminta siswa itu untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mereka mengamati bagaimana mereka mengamati tumbuhan dikotil, kemudian monokotil. Nah, di situ mereka mengamati dan mengumpulkan data sesuai dengan pengamatannya. Kemudian yang kedua yaitu area pengembangan yang saya gunakan, area pengembangan aspek keterampilan. Nah, di aspek keterampilan ini siswa sudah menyampaikan argumennya, sudah berdiskusi dengan baik dengan teman-temannya seperti itu. Kemudian untuk strategi yang saya gunakan itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan konten kemudian proses. Untuk konten contohnya saya menayangkan materi melalui PPT. Nah, dengan menayangkan materi melalui PPT tersebut mereka sangat antusias. Oh, bagus gambarnya seperti itu. Ternyata tumbuhan itu ciri-cirinya seperti ini dengan melihat tayangan pada PPT. Kemudian untuk aspek proses, saya membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok. Nah, membaginya dengan melihat kemampuannya, kemudian keaktifannya. Dan untuk pembelajarannya juga saya integrasikan dengan pembelajaran emosional dan sosial. Contohnya ketika mereka berdiskusi, itu ada beberapa siswa yang tidak berdiskusi dengan baik dengan teman-temannya. Nah, saya menegur siswa tersebut untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian saya menayangkan bagaimana sih perasaan mereka, apakah senang mereka mengamati tumbuhan tersebut secara langsung. Ternyata mereka menunjukkan rasa senang seperti itu. Oke, berarti Masya Allah sekali ya. Jadi Bu Devi, area pengembangan yang Ibu Devi lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan rencana begitu ya. Kemudian Bu Devi menggunakan strategi yang seperti yang sudah direncanakan semula ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional begitu. Dan alhamdulillah responnya sangat baik begitu ya. Berikutnya adalah menurut Bu Devi nih, kalau misalnya kita ibaratkan dengan rentang angka, menurut Bu Devi sudah sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan yang Bu Devi lakukan di kelas? Kemudian adakah hal-hal yang lain di luar dugaan Bu Devi terjadi dalam proses pembelajaran tersebut? Iya, kalau untuk 100% sih belum Bu, tetapi sudah menunjukkan angka yang cukup baik. Karena kenapa? Karena ada beberapa siswa yang
enggan menyampaikan pendapatnya ketika pada langkah-langkah yang menyampaikan argumentasi. Contohnya ketika sesi argumentatif seperti itu. Nah, menurut Bu Devi sendiri apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu Devi? Ya itu tadi yang kata Bu Evi tadi ya. Salah satunya mereka masih malu. Mungkin malu mereka itu karena mereka belum terbiasa menyampaikan pendapat atau belum terbiasa berbicara di depan orang banyak seperti itu, Bu. Sehingga mereka ketika ada sesi argumentatif seperti pembelajaran di kelas seperti kemarin, itu mereka masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Dan bisa jadi dikarenakan model pembelajaran ini kan asing digunakan oleh guru. Jadi mereka merasa asing, belum pernah untuk menggunakan model pembelajaran ini ketika belajar. Oke, berarti mungkin karena anak-anak itu memang belum pernah dilatih seperti itu ya, dengan menggunakan model seperti ini ya Bu ya. Nah, menurut Bu Devi sendiri, apa strategi atau rencana Bu Devi ke depan supaya hal-hal tersebut bisa Ibu Devi atasi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya? Atau rencana strategi apa yang mungkin Bu Devi lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang Bu Devi ceritakan tadi? Kalau untuk saya sendiri sih, mungkin saya akan terus menerapkan atau melatihkan kemampuan argumentasi ini dengan menggunakan model pembelajaran ADI. Karena model pembelajaran ADI inilah yang memfasilitasi siswa itu untuk menyampaikan argumennya dengan baik seperti itu. Jadi setiap pembelajaran harus menggunakan model ini sehingga siswa itu dapat dilatih secara terus-menerus kemampuan berargumentasi. Berarti Bu Devi nanti ke depan mungkin akan mengulang ya, atau menggunakan model-model seperti ini untuk pembelajaran-pembelajaran untuk melatih argumentasi anak-anak gitu ya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, kapan rencana Bu Devi menerapkan strategi yang Bu Devi rencanakan? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya sudah mulai menerapkan model pembelajaran Langsung diterapkan ya Bu. Oke. Nah Bu Devi, saya tunggu nih ceritanya ketika Bu Devi sudah nanti berhasil melaksanakan menerapkan strategi-strategi yang seperti Bu Devi ceritakan tadi ya. Oke, siap Bu. Oke ya. Nah baik Bu Devi, terima kasih. Mungkin percakapan pasca observasi kita cukup sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Devi ya atas waktunya sudah berkenan untuk kita berbincang-bincang siang ini. Mudah-mudahan ke depan Bu Devi lebih sukses lagi. Amin. Nah demikianlah percakapan pasca observasi antara saya dengan Bu Devi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.